Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Ada sebuah pertanyaan menarik dari salah satu orang, termasuk juga di anggota grup, bahwa apakah ada kami itu ada FG atau DC lapangan, seorang debt collector yang akan datang terhadap nasabah yang gagal bayar. Baik, untuk menjawab ini saya akan memberikan dulu deskripsi tentang siapa ada kami dan bagaimana ada kami itu kemudian menjadi salah satu fintech peer-to-peer yang cukup besar hari ini di Indonesia, dan bagaimana kemudian efeknya ketika Anda menjadi orang yang gagal bayar di ada kami. Baik, ada kami adalah salah satu perusahaan peer-to-peer ataupun bergerak di bidang lending yang cash loan ya. Itu perusahaan asal Tiongkok sebetulnya. Kalau di Indonesia dioperasikan oleh PT Digital Indonesia, dan ada kami itu memang 80% dimiliki oleh perusahaan asing. Kemudian ada kami ini memberikan peluang ataupun target, bahkan juga anggaran dengan iklan yang cukup tinggi. Jadi tidak heran kalau Anda yang nonton YouTube ini atau Anda kemudian membuka HP, muncul yang namanya iklan ada kami, sehingga banyak sekali nasabah-nasabah ataupun orang yang gagal bayar juga di ada kami, juga ada yang masih lancar hingga saat ini. Dan bagaimana kondisi ketika kita gagal bayar? Baik, sebelum kita menjelaskan tentang kondisinya, saya ingin memberikan sedikit mengingatkan kembali bahwa gagal bayar itu bukan sesuatu yang harus kita sengaja. Jadi kalau ada yang kampanye untuk tidak bayar pinjol, menurut saya itu juga kesalahan dan itu termasuk dari pidana. Kenapa ngajak orang untuk tidak bayar? Yang saya maksud adalah gagal bayar di sini adalah situasi di mana kita harus berhenti gali lubang dan tutup lubang. Sehingga kalaupun Anda kemudian hari ini bertanya, apakah Bang saya aman untuk galbay? Semua galbay itu aman asalkan situasinya seperti sudah saya jelaskan, bahwa memang jangan sampai kalian gagal bayar ataupun terus muter bayar hutang dengan hutang. Ada kami teman-teman itu ada DC lapangan. Kalau ditanya apakah ada DC lapangan, iya ada, tapi tidak semua daerah. Ada satu cerita dari salah satu nasabah yang galbay di ada kami hanya senilai kurang lebih 2 juta. Enggak banyak, tapi dia kemudian dipilih untuk didatangi jam 2 sore. Jadi ada debt collector ada kami datang ke rumahnya jam 2 sore, 2 orang, untuk kemudian menagih hutang ataupun pinjol yang udah dipakai. Karena teman saya ini, nasabah ada kami ini, memang sudah nggak punya apa-apa, dia kemudian mengambil jalan yang udah saya jelaskan, yaitu jalan pasrah. Dia temui orang itu jam 2 sore, kemudian ada dialog yang akan saya berikan sedikit gambaran dialognya. Debt collector ini menjelaskan bahwa total hutang yang tidak terbayar denda bunga sekian. Itu adalah kewajiban Bapak untuk segera dibayar. Karena itu saya ke sini datang harus dapat uang untuk Bapak bayar. Apa jawaban teman saya? Seperti yang sudah saya jelaskan, jangan sampai kamu menjanjikan apa-apa. Dia menjawab begini, saya tidak punya apa-apa. Untuk makan saja susah. Ya, saya sudah bekerja semaksimal mungkin. Bapak sendiri tahu bahwa saya sebelumnya lancar, tapi sekarang saya sudah nggak punya apa-apa dan tidak bisa bayar. Mau dari mana? Bahwa ini kewajiban Bapak. Ini sesuatu yang harus Bapak bayar. Kita jauh-jauh ke Bapak, jangan maksa. Bapak kalau tetap memaksa saya, mau pakai nangis darah, mau sampean mau seperti apa, mau ngancam seperti apa, saya tidak akan bisa membayar. Terus begitu dialognya. Akhirnya si debt collector itu
dan dia menekan dengan cara, baik kalau gitu saya akan menunggu Bapak sampai ada uang. Silakan ditunggu sampai jam kerja. Jadi teman saya itu pintar. Kalau Bapak lewat jam 4 sore, karena jam 4 sore di daerah saya itu orang sudah pulang kerja, katanya dia seperti itu. Resikonya Bapak sendiri. Saya tidak mengancam Bapak, tapi kalau nggak pulang dari jam 4 sore dari rumah saya nggak tahu Bapak dari jauh-jauh dari Surabaya datang ke Malang untuk nagih. Akhirnya apa yang terjadi? Si Bapak pulang dan dia tidak kembali lagi, dan cerita ini rupanya sudah terjadi kurang lebih setahun yang lalu. Dan setelah setahun yang lalu tidak ada DC yang datang lagi. Itu salah satu cerita mengenai debt collector dari ada kami. Jadi ada kami, apakah ada DC-nya? Sebagian ada. Kalau Jabodetabek mungkin sudah 40% ada. Ya. Tapi saya akan menjelaskan mungkin kenapa, karena kantor debt collector ini disembunyikan. Jadi pinjol ini memang sesuatu yang salah menurut saya. Dari sisi kantor penagihan disembunyikan, kemudian juga dianggap meresahkan. Coba kalian lihat sendiri di internet, kalau udah kata kunci pinjol pasti meresahkan. Baik, teman-teman yang sudah galbay pinjol, jangan kalian memaksa untuk bayar. Apa yang saya jelaskan tadi, jadikan itu sebagai cara kalian untuk menghadapinya. Jadi kalau kalian kemudian gagal bayar, jangan memaksa kembali. Saya ulangi, jangan paksa untuk bayar. Hadapi debt collector dengan baik, temui kalau Anda berani. Kalau nggak berani, sudah Anda tutup pintu saja, nggak apa-apa, jangan ditemui. Tetapi resikonya adalah kontak darurat pasti ditelepon. Kalau kalian pasrah, tidak jadi masalah. Baik, soal kondar, apakah ada kami juga telepon kondar ya? Begini, kondar itu akan ditelepon kalau pada teleponan pertama tidak ada yang namanya kooperatif. Jadi ketika Anda ditelepon kemudian tidak diangkat, itu pasti dia akan menghubungi kondar. Tapi dia tidak akan sebar data. Kenapa? Karena ada kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang lending yang sudah terverifikasi atau sudah berizin otoritas jasa keuangan. Karena sudah berizin otoritas jasa keuangan, kalau misalnya ada debt collector, ada kami yang menagih di luar aturan OJK, Anda rekam, Anda laporkan. Kalau ada debt collector, ada kami menagih dengan kekerasan, teror, intimidasi dan segala macam, Anda laporkan. Tapi kalau hanya penekanan, Anda bisa jawab. Biasa seperti itu DC ya. Kalau kemudian ada kami menyebar data ke semua kontak, memalukan, membuat, mengedit itu juga pasti akan mendapatkan sanksi dari OJK. Yang penting laporannya harus terus ada, seperti itu ya. Jadi ada kami akan telepon kondar kalau Anda tidak kooperatif. Kemudian selanjutnya adalah apakah ada kami akan memberikan pidana bagi yang gagal bayar? Tidak mungkin. Meskipun dia punya hak untuk melakukan hukum. Kenapa? Karena biaya untuk pengadilan juga besar. Dan di pengadilan itu Anda juga bisa melakukan restruktur, juga melakukan hak Anda untuk menyampaikan bahwa saya juga ingin bayar, asal bunga atau penggunaan denda juga sama. Artinya sebetulnya jangan sampai berpikir apakah akan ada pidana kalau nggak dibalas, kalau begitu. Itu semua hanya nakut-nakutin saja. Jadi teman-teman, buat kalian yang kemudian hari ini gagal bayar di ada kami, tidak usah resah, tidak usah jadi masalah. Alasannya satu, dia udah legal. Kemudian yang kedua, meskipun ada debt collector, tidak sampai melakukan intimidatif. Kemudian selanjutnya, kalau soal slip OJK, pasti kalau Anda galbay di slip OJK otomatis akan tercatat. Dan kemudian juga ada kami ini bekerja sama dengan Bank Jago dan Bank Ekspresi. Jadi kalau misalnya Anda tanya apakah ada kami ada punya uang, dia cuma hanya platform, sama dengan Shopee, hanya platform. Kemudian di situ yang jual bukan Shopee, sama, ada kami hanya platform saja, yang ngasih uang adalah bank, seperti itu ya. Dan rata-rata platform ini 80% dimiliki oleh Cina atau Tiongkok. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam hormat dari saya, Mas Fai, pengisi channel Ilmu Official. Buat kalian yang tertarik untuk bergabung di grup, silakan langsung masuk dan tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.